di atas, tidak bercampur oleh apapun atau air kecap dan lain-lain. Untuk itu tentang air ini menurut kita akan bahas yang akan disampaikan oleh Kiai Subhan. Monggo Kiai Subhan. Kalau mau nyobain jagung boleh ya. Oke. Silakan saya makan. Oke. Saya baru ngeh samping saya PRT ngamut. Semoga beliau beserta warganya juga dalam lindungan dan rahmat Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Haji Ali Masrum, hafizahullah. Dengarkan Pak Yanto. Amin. Jadi memang fikih itu biasanya dibahas dari bab tentang ibadah. Nah, ibadah pertama itu sholat. Nah, sholat itu biasanya yang dibahas pertama kali tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang dibahas pertama kali itu bersuci. Bersuci yang pertama kali dibahas adalah tentang air. Air yang pertama dibahas tentang air mutlak. Itu kalau di fikih itu tertibnya. Nah, ini saya bawakan. Saya sebenarnya sudah buka Safinatun Najah, tapi pembahasannya kok lebih lengkap di Fathul Qorib. Jadi saya buka yang di Fathul Qorib ini. Pembahasannya lebih, insya Allah lebih lengkap. Saya pakai yang di Fathul Qorib. Nanti sesekali ya kita lompat lagi ke Safinatun Najah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Adapun ini kitab membahas tentang masalah toharoh. Saya membahas toharoh dulu, toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Sambil dinikmati monggo nggih, sambil berdiri lompat-lompat selonjor juga boleh, bebas. Pokoknya kalau ngaji sama saya jangan tersiksa pokoknya, santai mawon. Jadi bersuci itu baik dari hadas maupun dari najis. Nah, saya ulang ya. Bersuci itu baik dari hadas maupun dari najis. Kalau hadas itu secara umum dibagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu. Kalau hadas besar harus mandi besar. Itu secara umum dulu. Nah, nanti sebagai pengganti dari wudhu dan mandi itu namanya tayamum. Nah, jadi itu arahnya nanti ke sana pembahasannya itu. Bersuci dari hadas. Yang kedua tadi bersuci dari najis. Najis ini bersucinya bisa dengan cara istinja. Istinja itu cebok ya, yang menggunakan air. Bisa dengan cara istijmar. Istijmar itu cebok tapi dulu pakai batu dulu. Kalau sekarang mungkin pakai tisu lah, semacam tisu. Nanti ada aturan mainnya juga itu, bagaimana istinja dengan selain air. Area mana yang bisa disucikan dengan batu itu area mana. Bla bla bla. Nanti ada pembahasannya. Dan ada satu lagi cara menghilangkan najis itu, yaitu dengan cara disamak itu. Jadi nanti ada istilah wudu, ada istilah mandi, tayamum, istinja, istijmar, termasuk nanti ad-dabghu, samak, mensamak. Mensamak itu kalau ada binatang mati, sementara dia binatang yang najis, bukan binatang yang suci, maaf, bukan binatang yang najis seperti babi, anjing, bukannya itu ya. Kok kemudian yang bersangkutan mati dengan cara tidak disembelih, maka kulitnya masih bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Disamak itu nggak mesti pakai air yang mutlak, karena bisa menggunakan bahan-bahan kimia. Yang intinya satu, yang penting bagaimana caranya supaya kulit itu menjadi tidak busuk, itu aja intinya. Nah, metodenya zaman dulu sama sekarang mungkin berbeda-beda ya. Kalau sekarang sudah pakai zat-zat kimia itu, bahan-bahan kimia itu nggak mesti pakai air, itu nggak mesti pakai mutlak, maksud saya bisa pakai bahan-bahan kimia. Tapi itu konteksnya mensucikan kulit. Loh, hubungannya dengan sholat apa? Dulu sebagian orang itu ya menutup auratnya atau mungkin sebagian sajadahnya menggunakan kulit dari binatang yang mungkin matinya tidak dengan cara disembelih.
sehingga mereka kulitnya harus disucikan dengan cara disamak namanya itu. Jadi toharo itu intinya bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil cukup dengan wudhu, kalau hadas besar harus dengan mandi. Kalau pengganti dari keduanya adalah dengan cara bertayamum. Terus kemudian kalau menghilangkan najis, bersuci dari najis dengan cara istinja, cebok, atau istijmar ya. Jadi cebok dengan menggunakan tisu atau sejenisnya. Terus ada nanti ad-dabghu, namanya mensamak kulit binatang yang mati sebagai bangkai, selama itu bukan binatang yang najis ya, maka dia kulitnya masih bisa disucikan, tidak untuk dimakan, tapi untuk dipakai sebagai pakaian, termasuk untuk sholat dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, di bab toharo ini, hal yang prinsip adalah diantaranya alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci yang pertama yang akan kita bahas adalah air. Di sini bab pertama dalam kitab Fathul Qorib itu membahas tentang anwa'ul miyahi. Jadi macam-macamnya air. Jadi anwa'ul miyahi, macam-macamnya air. Kata Syekh Abu Syuja rahimahullah, beliau mengatakan al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Adapun air yang diperbolehkan dengannya bersesuci ada 7 macam air. Jadi ada 7 macam air. Yang pertama ma'us samai, air langit, air yang datangnya dari langit. Ya, bisa hujan, bisa salju, bisa embun. Sama itu datang dari arah atas lah. Jadi bisa hujan, bisa salju, bisa embun. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut bisa dipakai untuk wudhu. Cuma kalau udah kering rasanya peliket di wajah itu. Saya termasuk yang pernah wudhu pakai air laut soalnya. Terus kemudian wa ma'un nahari, dan air sungai. Air sungai. Terus wa ma'ul bikri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul barodi, dan air embun. Jadi tadi berarti kalau mau kita khususkan dari ma'us sama tadi itu air hujan berarti ya. Kita khususkan air hujan berarti. Padahal kalau di kajian fikih air dari langit itu ada 3 tadi. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian nanti air dibagi jadi 4 bagian. Baik, sampai sini air kelapa masuk enggak? Tadi enggak masuk. Karena dia tidak termasuk air langit, dia tidak termasuk air yang bersumber dari bumi. Jadi secara umum kalau kita dibagi 2 sebenarnya air itu, air langit sama air bumi sebenarnya. Air langit itu hujan, embun, salju ya. Kalau dari bumi itu laut, sungai, sumber, sumur gitu. Ya, mata air. Itu dia yang boleh diperkenankan untuk dipakai untuk berwudu atau mandi besar atau untuk bersuci. Tadi fatwanya boleh. Nah, nanti itu masuk dalam kategori air mutlak yang bercampur dengan benda suci tapi tidak merubah kemutlakan air. Itu tidak apa-apa. Nah, jadi air kelapa nggak masuk. Air semangka nggak masuk. Iya, nanti pokoknya air-air yang dari buah itu tidak masuk. Ya, itu nggak masuk. Ya, nanti ada pembahasan teknis, ada pembahasan sendiri nanti. Air es nanti tergantung esnya, Pak. Kalau es batu tidak apa-apa. Ya, kalau es krim tunggu dulu nanti. Jadi kalau es tergantung esnya. Nah, nanti ini pentingnya kita tahu nanti ini. Terus kemudian tadi air dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Yang pertama airnya suci mensucikan tanpa makruh. Air seperti ini disebut dengan air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang suci mensucikan tanpa ada kemakruhan sama sekali. Secara umum tadi air hujan, air salju, air embun, air laut, air sungai, air sumber, air sumur. Nah, itu secara umum itu namanya air mutlak tanpa ada kemakruhan sama sekali. Yang kedua tahirun mutahhirun makruhun wa huwa ma'ul musyammas. Yang kedua airnya suci
mensucikan tapi makruh. Makruh itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan dapat pahala. Nah, jadi dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Jadi nggak berdosa sih, cuman kalau ditinggalkan dapat pahala. Berarti lebih baik sebaiknya jangan menggunakan air yang suci mensucikan tapi makruh. Apa itu wahwa al-ma'ul musyammas? Yaitu air yang dipanaskan dengan matahari. Nah, ini saya mau terangkan dulu ini. Soalnya orang sering nanya, kalau pakai water heater gimana? Nah, water heater namanya, water heater. Atau kalau mau pakai apa namanya, kompor, dimasak dulu kompor. Kalau saya kan tidak punya water heater, jadi pakai kompor itu. Nah, gimana kalau gitu? Ini mau saya bahas. Kata para ulama, yang menyebabkan makruhnya air yang dipanaskan dengan matahari itu karena takut menyebabkan bahaya. Terutama kalau dia berada di bejana yang bisa berkarat. Tapi kalau bejananya tidak berkarat, seperti emas, perak misalnya, atau dari tembikar tanah, atau dari bahan-bahan kayak plastik atau stainless toren yang macam itu, tidak apa-apa. Tapi kalau yang bisa berkarat, itu khawatir berdampak pada penyakit kulit. Dengan kata lain, berarti kalau pakai water heater niku, atau pakai kompor niku, air panas buat untuk wudhu karena sedang sakit atau apa, atau musim dingin atau apa, tidak apa-apa. Itu tidak makruh sama sekali. Walaupun memang ada nanti ulama yang memakruhkan. Tapi ya, yang saya pahami mboten. Termasuk Imam Nawawi menganggap itu tidak makruh. Ya, jadi saya ulang, air yang makruh itu khusus yang dipanaskan dengan sinar matahari langsung dengan bejana yang potensial berkarat. Tapi kalau tidak mengandung karat seperti bejana dari emas, dari perak atau apa tadi toren yang dari plastik atau stainless atau apa yang tidak itu mboten napa-napa. Toren jenengan kan kena panas matahari. Mboten napa-napa. Asalkan tidak berkarat. Tapi kalau berkarat itu memang bahaya. Nah, saya dulu pernah mencoba menggunakan air yang panas yang dari apa namanya, dari bahan wadah yang bisa berkarat itu kalau saya coba paksakan ngusap muka itu memang agak nggak enak di muka itu. Alhamdulillah nggak sampai sakit sih, cuman agak nggak enak aja. Saya bayangkan kalau terus-terusan kayaknya nggak bagus juga kayaknya kalau terus-terusan. Makanya pantas oleh para ulama dimakruhkan. Nggak haram sih, cuman makruh. Jadi saya ulang, tidak termasuk dalam kategori air musyammas, itu adalah air yang dipanaskan pakai api atau pakai water heater tadi. Mboten termasuk nih. Nah, kalaupun ada yang memakruhkan, saya mengakui ada juga ulama yang memakruhkan, tapi karena saya bermadzhab Syafi'i, sependek yang saya pahami, terutama Imam Nawawi yang berpendapat itu tidak makruh, tidak apa-apa. Itu seperti itu. Sebenarnya kalau para ulama membahas gini, sebenarnya kalau ukuran makruhnya karena panasnya, terlalu dingin pun juga makruh, bisa jadi. Jadi misalnya jenengan saya wudhu pakai air es batu tadi Pak yang baru keluar dari kulkas misalnya. Terus wah insya Allah wajahnya itu muadem pol-polan. Nah itu, nah, jadi itu sama makruh juga. Karena apa? Dianggap khawatir membahayakan. Nah, khawatir membahayakan makanya jangan. Pun itu diantaranya nggih. Terus kemudian wa tahirun ghairu mutahhirin. Ada air suci tapi tidak mensucikan, Pak. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'ul mustakmal. Ada dua model. Pertama namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air sisa bersuci wajib yang kurang dari 2 kullah. Contoh. Jenengan wudhu. Nah, terus air tumpahannya ini namanya air mustakmal. Kalau kurang dari 2 kullah, ini nggak bisa dipakai untuk wudhu. Contoh, jenengan misalnya masih ada bak mandi di rumah. Misalnya, Anda wudhu pakai keran gini. Suas gini kan. Nah, tumpahan yang pisah dari badan ini, yang kalau udah pisah dari badan, ini namanya air mustakmal. Kalau netes di air yang di bawahnya itu, dan dia kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu 200 liter kira-kira. Kalau kubiknya itu serba 60. 60. Nah, itu 2 kullah namanya. Misalnya kurang dari 2 kullah, netes itu namanya mustakmal. Maka air yang di bawah ini nggak bisa dipakai untuk wudhu. Jadi harus ambilnya dari keran itu. Nah, itu.
yang tidak dibakar itu nggak bisa dibawa itu, karena dia hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dan hadis tentang kula itu sahih hadisnya. Nah, jadi hadis tentang dua kula itu hadisnya sahih. Walaupun nanti ada beda pendapat ulama tentang intinya dua kula atau berubahnya air. Nanti ulama beda pendapat. Namun kalau dibawain airnya dua kula atau lebih, misalnya gini ya, kita wudhu jatuh. Ini baknya gede. Nah, kalau baknya gede, ambil lagi dari bawah lagi itu tidak apa-apa. Silakan. Ustadz, kita kan kadang wudhu di keran itu, gini kan? Kita wudhu gini. Nah, ambil lagi kadang kena tetesan itu yang dia boleh nggak itu? Itu namanya sulit dihindari. Al-masyaqqatu tajribu taisir. Kondisi yang sulit menarik kepada kemudahan, itu tidak apa-apa. Dan disebut mustakmal itu kalau lepas dari anggota wudhu. Kalau belum lepas dari anggota wudhu, namanya bukan mustakmal, masih suci. Contoh gini misalnya, nggih. Jangan salah paham. Misalnya yang ini yang contoh. Saya dengan wudhu misalnya wajah aja lah biar gampang, wajah bener wajah. Misalnya ambil wudhu ini ya. Kan 1 kali rata, 3 kali rata sunnah. Ambil wudhu, misalnya airnya dikit. Sini kan. Nah, selama masih belum lepas dari anggota, ini masih air suci. Anda ratakan ini masih suci mensucikan. Tapi kalau gini lain, saya gini misalnya, gini set. Nah, ini udah bisa ini, udah bisa. Ini udah mustakmal ini udah mustakmal ini. Berarti nggak bisa diratakan lagi, udah bisa dipahami ya. Saya ulangi. Misalnya ini contoh, Anda ambil air, terus supaya rata satu wajah, Anda usap gini set ini. Nah, kok kurang rata, diratakan warna terus. Itu masih sah, tidak ada masalah. Airnya masih air suci mensucikan. Tapi kalau gini lain, kalau masih nempel, belum bisa. Tapi kalau gini lain, kalau gini, set, gini, set, kayak kurang ya. Gini lagi, belum, meratakannya berikut. Ini pisahnya ini mustakmal. Ya di sini udah mustakmal ini. Nah, jadi jangan sampai pisah. Jadi makanya kalau yang ada tutorial wudhu pakai air yang sedikit itu, yang di tangan itu kan ditaruh sini airnya dia, ditempatkan begini. Itu begitu airnya sini, itu meratakannya jangan sampai lepas tangan itu. Terus gitu, jangan sampai buat tangan tidak boleh lepas. Kalau sampai gini, meratakannya terus kemudian lepas gini, ya mustakmal deh. Jadi kriteria mustakmal itu kalau lepas dari anggota wudhu, dan itu merupakan air bekas bersuci yang wajib. Jadi bukan cuci tangan biasa. Jadi kalau jenengan makan, contoh Anda mau wudhu di bejana, ambil air dicaul langsung misalnya, terus cuci tangan di bejana itu misalnya, ini bukan mustakmal. Kenapa? Karena cuma cuci tangan. Tapi kalau dipakai wudhu sudah, maka sisa wudhu namanya air mustakmal. Itu di dalam mazhab Syafi'i. Nah, air mustakmal kalau banyak sampai mencapai 2 kulah, dia suci mensucikan kembali. Contoh di beberapa masjid itu ada air mustakmal itu dipakai untuk sesucian di bawah biasanya, untuk nyucikan kaki biasanya kalau mau masuk ke masjid. Itu kalau airnya banyak, itu dia suci mensucikan kembali. Itu seperti itu. Terus kemudian termasuk air yang suci tidak mensucikan, itu adalah air yang al-mutaghayyaru bima khalatahu minat tahirat. Jadi air yang berubah disebabkan bercampur dengan sesuatu yang suci. Kalau bercampur dengan sesuatu yang najis, itu mutanajis namanya nanti. Tapi kalau bercampur dengan sesuatu yang suci, dia namanya air mustakmal, tapi airnya suci tapi tidak mensucikan. Tapi dengan catatan ini, kalau dia kehilangan esensi dari kemutlakan air. Tapi kalau kemutlakan airnya masih ada, maka dia tidak berubah namanya. Artinya dia tetap suci mensucikan. Contoh gini, ini air teh, tadi nyebut air teh nggih? Teh. Teh ini bercampur dengan teh. Campurannya apa ini? Ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur walaupun diendapkan 3 hari tetap kayak gini bentuknya. Nah, ini namanya air yang sudah berubah, dia suci tapi tidak mensucikan. Termasuk air susu, air kopi. Nah, berbeda dengan air susu, air kopi, air teh, air yang bercampur dengan sabun. Dengan sabunan. Kadang sabunnya kan kena ke kamar mandi atau apa gitu, sehingga berubah warnanya warna sabun. Itu kalau di fikih, di sini di syarah Fathul disebutkan itu namanya bukan mukhtalit, tapi mujawir. Mujawir itu gini, andaikan diendapkan bening. Nah, termasuk nanti campuran lumpur misalnya, itu sama kalau diendapkan nanti dia menjadi bening. Nah, itu namanya mujawir.
yang seperti itu suci mensucikan tetap. Jadi air bak mandi misalnya yang kecampuran sabun, selama dia tidak kehilangan kemutlakan airnya, artinya orang macam ini air tetap, maka dia tetap suci mensucikan karena percampurannya kalau diendapkan dia menjadi bening. Namanya mujawir. Mujawir itu bertetangga. Kalau ini mukhtalit dan bersatu tenanan, tidak bisa dipisah ini. Kalau diendapkan pun tetap kuning begini, nggak bisa. Kopi juga sama. Endapan kopinya dari warna hitamnya tetap dia, nggak berubah. Susu juga gitu sama. Makanya dia tidak bisa. Nah, sementara kalau air pump tadi itu tidak merubah kemutlakan air sama sekali. Termasuk air mawar, mungkin kalau ada campuran mawar, kalau memandikan jenazah mungkin ada pakai daun bidara, kapur barus. Kata para ulama boleh, tidak apa-apa, selam. Malah Nabi menyuruh itu suruh pakai kapur barus. Tapi tidak, yang sekiranya tidak merubah kemutlakan air. Tidak merubah kemutlakan air. Terus kalau di fikih dibahas tentang begini, bagaimana dengan beberapa kasus air di daerah yang berubah karena alam. Kalau perubahannya karena alami, selama itu perubahannya karena sesuatu hal yang suci bukan yang najis, maka itu tetap suci mensucikan. Contoh, di daerah tertentu airnya warnanya kuning. Ngaten nggih? Entah mengandung zat besi atau apa di bawahnya itu monggo, itu tidak ada masalah. Atau di Lamongan itu kalau musim kemarau itu air genangannya berubah menjadi hijau gara-gara banyak lumut atau kiambang atau itu tetap itu air itu suci mensucikan tetap. Nah, lalu bagaimana dengan kalau seandainya ada air yang berubah warnanya karena ketimpa dedaunan pohon? Itu di fikih dibahas. Kalau secara alamiah daun itu jatuh, suci mensucikan air itu tetap. Tapi kalau sengaja dibuangin sampah daun sampai berubah warnanya, nah itu tidak suci mensucikan. Itu kalau kata para ulama itu gitu. Nah, jadi itu nanti babnya kalau bercampur dengan yang suci ya. Nanti beda dengan perubahan yang ternyata itu adalah najis, mutanajis. Maaf, septic itu dengan sumber itu berapa meter jarak idealnya? 7, 10? 10 nggih, 10. Kalau misalnya non sewu, kok perasaan air berubah baunya ini ya? Kok bau sereng-sereng ya? Itu tolong dicek. Kalau terbukti, misalnya dibawa ke lab misalnya ya, atau diuji secara laboratorium ternyata terbukti rembesan dari sapi tank itu, maaf, itu sudah mutanajis. Walaupun itu sumber itu. Nah, kenapa? Karena berubahnya karena sesuatu yang najis. Tapi kalau karena sesuatu yang suci dan itu alami, maka tidak apa-apa, terus saja pakai, tidak ada masalah. Nah, misalnya air yang baunya banger. Saya pernah datang ke satu daerah itu, airnya itu warnanya tidak bening, terus baunya juga agak banger. Banger itu memang tekstur tanahnya nampaknya memang banger itu apa ya banger itu? Agak bau. Agak gimana gitu ya. Ya gitu. Saya pernah semua itu ketemu model-model begitu, tahu ketemu. Itu seperti itu. Tapi kalau yang sereng-sereng tadi itu kayak rembesan sepiteng itu lah, itu harus diwaspadai karena jangan-jangan itu betul rembesan sepiteng. Ya, kalau monggo. Jadi di tempat kami itu Nggih. kalau menjelang kemarau, itu kan pada membuat sumber dari serumbung. Serumbung itu dinding dari bambu yang dianyam. Nah, Terus? itu untuk pertama pasti banger tadi itu gimana itu? Oh, nggih. Sengaja itu kan. Jadi sumurnya pakai pelapisan bambu dindingnya. Ya. Kalau tenggenul kan pun cempolong nggih, pun semen nggih. Jenengan bambu nggih. Dulu nggih. Sekarang pakai pump. Intinya gini. Kalau itu memang dibutuhkan, jadi bukan dengan sengaja dibuang ya. Tapi karena memang dibutuhkan, sehingga karenanya kemudian ada perubahan warna perubahan bau dari efek dari rendeman bambu tadi itu, insya Allah sih masih mutlak itu Pak Haji. Karena kemutlakan tadi kan, yang penting kemutlakan air itu tidak berubah. Kayak orang kalau non sewu kecampuran favorit itu kan tetap ada bau yang tidak enak kan tetap, tapi kemutlakan air tidak berubah. Yang penting kemutlakan air tidak berubah itu aja. Nah, adapun soal bau itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang dibahas di fikih itu kalau sampai ada perubahan warna Pak Haji, yang dari di fikih tentang daun itu. Nah, itu baru nanti ada pembahasan. Itu mah kalau secara alamiah tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja dimasukkan, itu baru ada disebut dengan air yang suci tidak mensucikan tadi itu.
Itu yang ketiga ya, yang ketiga. Yang keempat, wa ma'un najisun dan air najis. Wa ma'un najisin dan ma'un air najis. Wa huwal ladzi halat fihi najasatun. Yaitu air yang bercampur dengan najis. Wa huwa dunal qullatain, sementara dia kurang dari 2 kula. Au kana qullataini, atau adalah dia 2 kula fataghayyara, maka dia kok berubah. Jadi kalau sampai yang bersangkutan airnya itu kurang dari 2 kula kemasukan najis, maka dia menjadi air yang najis, atau lebih tepatnya istilahnya air yang mutanajis. Atau airnya mencapai 2 kula tapi ada perubahan rasa, warna dan atau baunya. Rasa, warna dan atau baunya. Contoh. Misalnya kamar mandi kejatuhan tai cicak. Kejatuhan tai cicak. Airnya kurang dari 2 kula. Nah, maka dia mutanajis. Atau mencapai 2 kula tapi berubah rasa, warna dan atau baunya. Salah satunya berubah, maka dia menjadi mutanajis. Atau kejatuhan bangkai, atau apalah yang sifatnya najis, maka dia menjadi mutanajis. Itu dalam madhab Syafi'i. Dan 2 kullah ini, wal kullatani khamsumi'ati ritrin baghdadiyin takriban fil asah. Menurut pendapat yang paling sahih, 2 kullah itu adalah kira-kira 500 ritlin versi Baghdad. Kata para ulama kira-kira 200 liter, kira-kira. Wallahu alam bisawab. Oke, itu pembahasan tentang masalah air. Mungkin ada, monggo silakan saya. Kalau air kolam renang itu boleh? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kan dia, kenapa? 60. Tapi kita nggak tahu tuh. Oh, kencing, iya saya tahu itu. Ada yang kencing di sini. Iya, tapi yang penting kan sini pertanyaan Bapak mau. Memang nggak bau sih. Iya, pertanyaan Bapak mau apa enggak gitu aja sih. Tapi boleh secara hukum, boleh, tidak ada masalah. Boleh secara hukum. Ya. Kan air kolam kalau di kampung saya, air kolamnya langsung buang karena dari gunung. Kalau pernah ke Lumajang ada namanya pemandian Selo Kambang itu Selo Kambang itu pemandian alami. Jadi dari gunung air masuk ke kolam renang itu langsung buang. Jadi bersih terus karena memang alami secara sunatullah. Tapi kalau pemandian modern itu biasanya air satu kolam diisi penuh bersih, itu muter aja udah itu pakai filter itu. Iya, selama tidak berubah rasa, warna dan baunya, hakikatnya itu suci mensucikan. Kalau panjenengan kerso monggo, kalau ndak kerso ya. Makanya di kolam renang pasti ada tempat bilas kan? Iya. Lega ya rata-rata sih kalau dari kolam renang gatal biasanya kalau nggak mandi lagi itu biasanya. Karena wis campur gak karu-karuan. Kalau air BKT maksud itu yang udah disuling sedemikian rupa sehingga rasa baunya udah nggak tercium, padahal kan sumber baku airnya dari sungai, kali yang nggak jelas, kotoran dan sebagainya. Iya. Ya, termasuk pam kita. Ya, gini, rumusnya gini. Cara mensucikan air yang terkena najis itu bisa dengan cara menumpahkan air hingga tumpah atau menghilangkan najis itu. Cara kerja pam itu diantaranya dengan cara menghilangkan najis itu melalui filter itu. Dari melalui filter itu sehingga najisnya, kalau ada najisnya itu tertahan di filter itu, yang sampai ke kita itu tinggal yang suci-suci saja. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau rasa baunya itu gimana Pak Ustaz? Kemarin itu kan baunya kayak faktoriku. Kayak gam. Iya. Ya, kalau yang sampai kepada kita aroma obatnya yang kuat, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau panjenengan dan saya juga yakin ini kayaknya aroma dari najis ini misalnya gitu ya. Ya sudah, sebenarnya itu mutanajis. Tapi kita ini jarang pada pilihan yang sulit ya. Kondisi yang sulit itu. Saya kembali pada kaidah dalam masalah air tadi. Kata para ulama, selama kemutlakan airnya tidak berubah, maka dia suci mensucikan. Nah sekarang Pak RT saya srek apa enggak gitu aja. Kalau srek monggo dipakai, kalau enggak srek ya sudah. Itu saya pernah pas parah itu Pak RT yang kena limbah itu. Iya. Barusan aja Iya sempat loh. Di masjid. Gitu ya. Enggak bau ya. Iya. Saya itu sampai punya tong 2 saya itu. Itu kadang kalau pas kondisi seperti itu untuk wudhu saya kadang pakai itu. Air yang di tong itu kadang. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nggih, monggo Pak. Mengenai air kayau Nggih. di laut, Ya. airnya asin, Nggih. ada rasa. Nggih. Itu gimana hukumnya, Pak? Baik. Tadi dia masuk dalam kategori air laut atau air sungai atau semi laut. Jadi dia suci mensucikan. Ya, dia suci mensucikan. Air tadi pernah Nabi ditanya, ada di Bulughul Maram itu. Nabi ditanya oleh sebagian sahabat yang kerjaannya nelayan. Ya Rasulullah, kami nelayan. Kalau kami wudhu pakai air yang kami bawa untuk minum, nggak cukup nanti untuk minum. Bolehkah kami wudhu pakai air laut? Kata Nabi, "Aukamakal al-ma'ul ma'ul bahri at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Jadi air laut itu suci airnya, bangkainya juga halal. Nah, jadi airnya suci, bangkainya, makanya binatang laut semuanya halal. Selama dia tidak mengisyaratkan adanya keharaman, maka dia halal, kecuali bajak laut. Nah, itu halal. Monggo yang lain silakan. Monggo Pak Tri. Yang pertama ada air yang ditempatkan di bawah antara tempat wudhu dan menuju ke masjid. Buangan itu. Nah itu kan mungkin sekilas kan kotor. Karena buangan dari nggak apa-apa itu. Yang pertama, yang kedua, ketika kita masih harus pakai sepatu, kita sering dinas misalnya di hutan atau apa, sepatu siap siaga. Nah cara berwudunya gimana? Bagus. Yang pertama mengenai air pesucian itu biasanya di beberapa masjid memang ada antara tempat wudhu atau toilet menuju ke masjid itu ada genangan air yang biasa. Ada dua macam. Ada itu diambil dari air mustakmal yang dipakai orang wudhu, ada juga yang diambil dari air khusus memang dikucurkan ada. Nah tergantung. Nah ini beliau nanya yang itu notabene kotor airnya yang dari bekas orang wudhu, mungkin dari berkumur dan macam-macam itu. Kalau secara hukum, kalau airnya banyak mencapai 2 kulah ya, 200 liter atau lebih, itu status hukumnya suci mensucikan. Ini saya belum bicara tentang apa kepatutan atau ketidakpatutan air itu untuk pakai bersuci. Nah, tapi secara hukum itu memang suci mensucikan. Artinya kalau kita cuci kaki di situ, masuk ke masjid, status kaki kita ya suci, tidak ada masalah. Itu secara hukum. 200 liter wajib. Kalau kibik itu 60 kali 60, jadi lebar, panjang, dalam 60. Kalau lebih dari itu berarti sudah suci mensucikan dia secara hukum. Ya. Ya, kalau kibik itu 60 kali 60, jadi luas, dalam, panjang, lebar, dalam 60. Ya. 60 cm. 60. Ya. Ya. Ya, kira-kira. Iya. Ya, pokoknya 60. Ya. Ada yang mengatakan 1 meter kali tapi kedalaman 40. Ada yang mengatakan gitu, 1 meter tapi kedalaman 40. Ya. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Tapi 200 liter lah, 200 liter kira-kira. Itu drum ya. Itu dimaksudkan enggak? Kenapa Pak Haji? Dimaksudkan ada seperti itu. Nabi yang bilang Pak Haji. Jadi air 2 kula itu kata Nabi tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu yang masuk ke dalamnya, kecuali ada sesuatu yang bisa merubahnya warna, rasa dan baunya Pak Haji. Nah, jadi kalau nun sewu berubah rasa dan atau warna dan atau baunya, baru kemudian dia menjadi mutanajis walaupun 2 kula Pak Haji. Contoh tadi air sumur, kan banyak sumur, tapi rembes sepiteng berubah rasa, warna dan baunya, maka dia menjadi mutanajis Pak Haji. Kemasukan tikus mati enggak? Kalau berubah rasa, warna dan atau baunya, iya. Kalau berubah enggak, tapi bau. Bau kan berubah apa itu? Iya. Iya. Kalau berubah iya, kalau bau berarti berubah. Kalau berubah berarti mutanajis, tidak bisa. Caranya enggak, karena itu sumur. Kalau itu sumur, caranya ambil bangkainya sampai airnya tidak bau lagi. Caranya diambil terus dulu beberapa kali. Dikuras itu tadi, dikuras itu. Bisa. Monggo yang lain. Nggih, monggo Pak Jimenang. Yang nyambung pertanyaan. Nggih. Tampaknya kayak menjaga wudhu ya. Nggih. Sehingga setiap langkah dia wudhu, tapi sepatunya masih dipakai. Oh, sepatu dulu Pak, sepatu ya tadi.
Oke, Pak Tri tadi lupa, mohon maaf. Soal sepatu gini, di dalam fikih itu ada pembahasan tentang wudhu menggunakan muzah. Khuf itu sepatu boot ya, sepatu yang susah dibuka lah. Terutama memang konteksnya tentara terutama ya. Nah, di situ gini Pak Haji, kalau sedang mukim, sedang di rumah, sedang nggak kemana-mana kayak teman Bapak di kantor itu kalau kita wudhu sebelum menggunakan sepatu itu, kita wudhu terlebih dahulu. Itu nanti pas wudhunya, kalau itu jenis sepatu yang susah dibuka, cukup diusap saja. Untuk mukim yang di kantor tadi nggak kemana-mana, 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Selama tidak hadas besar. Nah, kalau yang sedang bertugas, kayak di hutan dan macam-macam kan sedang safar ya, itu 3 hari. Bisa dipakai. Jadi, asal pas pakai itu, usahakan sudah punya wudhu. Selanjutnya nanti wudhunya, cuman ngusap sepatu bagian atasnya saja. Nggak usah disiram, diusap aja. Diusap bagian atasnya saja. Kalau mau sholat, tinggal ngecek bagian bawah sepatu ada najis atau tidak. Kalau tidak ada najis, silakan sholat, tidak ada masalah. Jadi kalau mau sholat, tinggal ngecek bagian bawah ada najis apa tidak. Kotor tidak sama dengan najis. Nah, jadi kalau sipil durasinya 1 hari, kalau sedang 3 hari. bisa 3 hari. Kalau sedang dalam perjalanan. Tapi kalau sedang di rumah, kayak dari kantor, asal sepatunya tipe yang susah bukanya. Ya, biasanya kalau khuf itu dulu konteksnya sepatu boot. Sepatu tentara kan pantopel sepatu apa Pak Haji niku? Gini kula. Ya, pokoknya susah bukanya lah pokoknya. Nah, kalau maksud saya gini, kalau sandal selop yang mosok gak dibuka sandal selop. Kan. Jadi tipe yang butuh waktu lah bukanya itu. Jadi boleh dalam Islam menggunakan sepatu boot itu boleh. Dan wudunya cukup diusap. Kenapa? Komplit seperti biasa, untuk kaki cukup diusap saja. Tapi kalau pas mau sholat, lihat bagian bawahnya ada najis atau tidak. Nah, ngeten. Ya, saya kira itu Allah alam. Shawab. Pak Ustadz tanya. Oke, monggo Pak. Pak RT. Misalnya Oke. di lingkungan kita kan sering banjir gitu ya. Oke. Kita wudhu mau ke masjid dari Iya. rumah. Ya. Di perjalanan tiba-tiba kita menemui banjir gitu. Iya. Kaki kita Tenang. ngoyok-ngoyok gitu. Iya. Sebaiknya gimana? Bagus, Lagi di masjid bagus. apa Disiram. Bagus. disiram aja apa gimana? Air yang menggenang di lingkungan kita itu kan luapan dari got juga. Got kita itu kan macam-macam, termasuk dalamnya adalah najis. Maka dalam hal ini status air di kita itu air yang dimaafkan karena sulit dihindari. Jadi kalau kita teliti bisa jadi memang najis air itu bisa jadi. Cuman karena dia merata dan sulit dihindari, maka kalau di fikih namanya al-dima'fu. Di fikih itu ada istilah umul balwa, najis yang merata. Jadi kalau yang merata begitu, dia dimaafkan Pak Haji. Itu sekiranya memang air itu, kita anggap itu najis misalnya gitu ya. Tapi kalau kita yakin enggak kok, ini najisnya resesif, yang dominan airnya, insya Allah enggak berubah rasa, warna dan baunya karena najis, tapi ini lebih kepada karena lumpur misalnya gitu ya. Maka ya berarti dia tetap suci. Andai kan taruhlah najis misalnya najis, maka dia dimaafu Pak. Dimaafu itu dimaafkan. Jadi nanti panjenengan begitu sampai di masjid cukup cuci kaki saja. Bukan apa, karena gatal kalau nggak cuci kaki biasanya itu seperti itu. Oke, wallahu alam bisawab. Oke, sama dengan kalau saya kan karena naik motor terus hujan. Kan kadang tampes entah dari ambil dari samping atau apa. Itu saya nggak perlu mendetilkan tadi air apa, nggak usah. Nah, itu kembali pada air yang insya Allah suci, kalaupun dia najis dimaafkan. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Kalau di pesawat itu kan airnya itu agak keruh putih gitu ya. Yeah. Dan bau kaporitnya itu agak kuat. Kalau kayak gitu bagaimana? Kalau di pesawat kan sebaiknya tayamum saja. Kalau Iya. kita lagi bersuci itu bisa butuh mau BAK mau Nggih. BAB gitu. Tidak apa-apa kalau tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dan insya Allah gini, intinya satu sih, bercampurnya air dengan benda suci seperti kaporit atau serupa itu kan ada hadis tentang memandikan jenazah, bagian terakhir kan oleh Nabi suruh pakai kapur itu. Itu para kapur baru, itu ulama komentar itu. Selama tidak menghilangkan kemutlakan air. Artinya jenengan di pesawat itu masih menyebut itu air kan?
Iya. Nah, nggih sudah, berarti masih air. Kalau ini kan udah berubah jadi teh gitu. Iya, iya betul. Ngoten, saya kira itu tidak ada masalah. Kadang ngambil airnya kan di gelas gitu. Ini bukan jernih begini, keruh putih gitu. Oh gitu nih. Selama itu tidak menghilangkan kemutlakan air, tidak apa-apa itu. Wallahu alam. Air apa kok putih gitu? Ya, memang Kapur. kalau kita pencet di sornya begitu. Itu orang penumpang ekonomi tak Nonton gitu. Soalnya yang pernah saya itu bukan ngoten yang mungkin karena saya naik Saudi kali ya. Saudi atau Garuda. Iya. Naiknya saya Saudi atau Garuda. Iya. Iya, saya. Monggo Pak, Nggih, monggo Pak sabar, monggo Pak sabar. Pertanyaan Pak Tri tadi Nggih. terkait dengan Nggih. dengan sepatu yang cuma di Nggih, diusap. berarti sholatnya juga tetap menggunakan sepatu itu gimana? Betul, bagus. Jadi gini, kalau dia sholatnya pakai sepatu itu sah sholatnya. Sebagaimana dulu para sahabat dan Nabi sendiri ketika sedang safar, beliau juga menggunakan sepatu. Tapi kalau misal dilepas, begitu dia melepas sepatunya, batal wudhunya. Harus sempurnakan. Iya, harus sempurnakan. Jadi batalnya orang yang wudhu pakai khuf atau muza atau boot itu lepasnya sepatu itu. Jadi begitu dia mau masuk ke masjid, misalnya lepas sepatu batal sudah. Tapi kalau dia sholatnya di Medan, sholatnya belakangan biasanya Ustadz paling banyak biasanya. Guyon. Jadi kalau di medan perang misalnya atau di medan pertempuran yang langsung di tanah pakai sepatu nggak batal terus aja. Tapi begitu lepas sepatu batal wudhunya udah dia mesti wudhu dia. Oke, wallahu alam bisawab. Udah. 2 kali tadi video. saya dikasih ini suara. Oh, ada di grup. Versi itu aja Pak. Oh, nggih. Nanti muter lagi ya, betul muter lagi. Langsung muter ke dapur lagi Pak. Monggo yang lain kalau ada atau jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo Ustaz dicobain dulu. Oh, nggih. Yang lainnya tadi produktif banget soalnya. Oh, ngoten nggih. Sama nanti apa? Biasanya Ustadz paling banyak. Ya saya. Buatan kalau guyon. Jadi kalau yang pakai sepatu tadi harusnya itu darurat apa gimana? Enggak, bukan darurat. Jadi memang dia sedang pengen pakai sepatu aja. Tidak ada masalah. Sedang mukim pun boleh di fikih itu. Jadi orang pakai sepatu boot itu walaupun sedang mukim di rumah, ya boleh. Dia jatahnya 1 kali 24 jam. Ya, tapi kalau dia termasuk dalam kategori Security gitu ya, bisa security atau tentara tadi juga bisa. Itu sepatu muzah namanya, sepatu boot. Ya, betul. Kalau begitu sepatu dibuka, berarti dia harus wudhu secara sempurna. Gitu. Harus wudhu dulu. Ya. Dengan wudhu udah. Seandainya dia sholatnya mau buka sepatu, tapi kalau nggak buka sepatu, terus nggak batal wudhunya. Terus sholat pakai sepatu itu, selama bukan hadas besar. Kalau dia tiba-tiba mimpi basah, maka wajib dibuka dan wajib mandi. Ya, wajib mandi. Nanti harus buka sepatunya. Ya, kecuali dia mau mandi pakai sepatu. Ya, nggak apa-apa. Itu kalau yang Nggih. cara wudhu di laut, Nggih. gimana Pak Ustaz? Apa Ya. air lautnya ditampung dulu atau ada yang Langsung. gitu? Bisa dari langsung, bisa langsung di laut. Kalau saya dulu langsung, jadi kita ke lautnya langsung wudhu aja gitu aja. Langsung wudhu. Cuman setelah kering liket. Liket. Ini mau dicoba Ustaz. Oh, buat santai mau. Makai kulo santai. Monggo. Sama-sama. Oke, nyobain telur umunya enak banget. Oh, nggih. Ustaz, Nggih. bagaimana mengenai penggunaan jumlah air untuk wudhu Ustaz? Oh, iya. Kali ini
menggunakan tempat misalnya keramnya B tingkat mubazir gitu. Nabi wanti-wanti berhematlah dengan air saat bersuci, walaupun kalian sedang bersuci di air yang sedang mengalir deras airnya. Nah, ya, sekali aja Nabi suruh hemat, apalagi di air keran yang notabene kita bayar. Jadi sebisa mungkin kalau sekiranya cukup dengan kekuatan yang tidak penuh, maka jangan dibuka penuh kalau bisa air itu. Ya secukupnya lah, secukupnya kita untuk bisa berwudu dengan itu. Saya lihat beberapa kawan-kawan malah kecil sekali menyalakannya. Kalau sanggup tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sanggup, khawatir ada yang tidak rata, maka agak dibesarkan juga. Yang penting sedari awal kita wudu itu kalau bisa jangan asal main buka keran penuh gitu maksud saya itu. Jadi usahakan buka keran yang secukupnya. Sesuai dengan kadar yang bisa kita pakai untuk berwudu. Karena itu Nabi melarang kita untuk berlebihan di dalam menggunakan air saat bersuci. Maksimal 3 kali. Kenapa? 3 kali. Ya 3 kali itu sunnah, sekali wajib, 2 kali mubah. Kecuali kepala. Kalau kepala itu, kenapa? Kalau 5 kali udah. Dia makruh. Kata ulama makruh. Kalau tampil ya. Kalau apa namanya? Kalau menggunakan kalau menggunakan lebih dari 3 itu makruh. Makalah kalau berlebihan bisa menjadi haram, bisa jadi karena mubadir. Allah a'lam. Ini karena sudah keluar nasinya, kita cukupan dulu nggih. Kita tutup dengan oh silakan Pak Pri, silakan Pak Pri. Enggak Pak Pri, silakan. Pak Supri. kalau Nggih. kita mandi besar, Nggih, Pak Supri. untuk ukuran airnya berapa banyak gitu ya? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu diwajibkan berdoa dulu atau apa namanya, berdoa dulu baru mandi atau sambil bersamaan. Sambil belum? Sambil. Nggih. Jadi gini, kalau mandi besar berapa ukuran airnya? Lagi-lagi saya hanya bisa berkata secukupnya. Nah, jadi jenengan cukupnya berapa? Kalau cukupnya misalnya 2 atau 3 timba, ya itu secukupnya itu. Yang penting satu Pak Supri, dalam mandi itu satu niat. Yang kedua meratakan air ke sekujur tubuh. Jadi satu niat, yang kedua meratakan air ke sekujur tubuh. Itu rukunnya mandi. Meratakan air terserah mau pakai gayung, pelan-pelan boleh. Nah, kalau berdoa itu yang saya tahu kan wudhu terlebih dahulu itu ya. Itu di luar kamar mandi, jangan di dalam kamar mandi. Kecuali kamar mandinya nggak ada WC-nya, itu baru boleh berdoa di dalam kamar mandi. Tapi kalau ada WC-nya tidak boleh, berdoanya di luar kamar mandi. Kalau mau berdoa, tapi doa itu tidak wajib yang saya tahu. Nah, sekedar bacaan Bismillah saja yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu Pak. Okay. Jadi tata cara mandi Nabi itu gini, detailnya ya. Nabi itu sebelum mandi itu cuci tangan dulu, aukamakol, terus membersihkan area kemaluan. Baru beliau wudhu, setelah itu baru beliau mandi. Tata cara mandi Nabi itu macam-macam. Ada kalanya pelan dari belahan badan sebelah kanan, baru badan sebelah kiri. Dengan niat mandi menghilangkan hadas besar. Ada kalanya Nabi itu langsung siram sekujur tubuh. Nah, pernah juga Nabi itu mandi pakai bathtub juga pernah. Nah, jadi macam-macam, pernah pakai bathtub bersama Siti Maimunah yang rebutan air itu. Pernah Nabi mandi pakai di bathtub itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Ya, seperti wudu biasa. Hanya di fikih itu dikatakan untuk kaki boleh belakangan. Itu boleh belakangan. Artinya setelah selesai mandi baru basuh kaki. Tapi itu gini ya, kalau sampai selesai mandi kita tidak batal wudu, memang kita nggak perlu wudu lagi. Tapi kalau finishingnya batal wudu, tetap harus wudu itu. Iya, nggak boleh tidak wudu, harus wudu tetap. Iya, betul. Betul. Mohon maaf di istirahat dulu. Oke. Monggo.